Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk datang di rumah Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita masih ada di dalam situasi yang harus tetap tinggal di rumah dengan situasi keadaan yang ada saat ini. Penularan virus yang masih ada, biarlah kita semua boleh dikuatkan dan tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita di dalam situasi apapun. Amin, puji Tuhan. Kita harus percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menyertai kita, ya. Tuhan sangat mengetahui dan mengerti dan sangat peduli apa yang sedang kita hadapi saat ini, apa yang sedang kita alami saat ini dengan situasi yang ada di muka bumi ini. Haleluya, biarlah kita semua tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita akan mulai kebaktian missions pada hari ini. Biarlah kita mau tetap siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan. Karena di saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Karena di situ kita akan merasakan bahwa Tuhan melawat kita. Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam keadaan saat ini. Amin, haleluya. Let's pray, haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami datang karena kami perlu Engkau Bapa. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang terus mau tinggal bersama dengan kami. Tuhan yang menolong kami di dalam setiap hari kami untuk menjalani peraturan-peraturan pemerintah, agar kami semua boleh tetap taat dengan peraturan-peraturan yang ada, dan juga dengan protokol-protokol kesehatan. Kami harus tetap melakukan dan mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh setiap pemerintah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Tuhan yang masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan biarlah Tuhan yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan, dan juga Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa, baik di luar, di dalam, dan di setiap ruangan. Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami serahkan Bapa semua dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih
namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Aku mengambil roti yang terpecah bagiku. Aku mengambil anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mengambil roti yang terpecah bagiku. Aku mengambil anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan
lebih sungguh mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan berfirman mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Haleluya, melayani, mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
menjadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin, puji Tuhan. Yesus selalu beserta kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
Yesus, Juru Selamat, aku berserah kepada Yesus. Ibu berikan diriku, dikasih-Mu dan kuasa-Mu, curahkanlah berkat. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Only to You, Lord, the Almighty God. What a Savior, You are my Savior. I surrender all to You. With all I am. Oh, what a Savior.
give you praise. We give you praise. We give you thanks. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Haleluya. Bapa, kami serahkan Bapa pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa. Karena hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Kasihanilah hamba-Mu ini yang tidak banyak mengerti Bapa pengetahuan, tapi biarlah Tuhan yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, thank you so much. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord, thank you so much. Serahkan waktu ke depan Bapa, jam-jam pemberitaan firman-Mu. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. It is so good to be back in the house of God. Praise God. Haleluya. Saudara, saat ini kita masih di dalam situasi yang harus tinggal di rumah, belum bisa kemana-mana, belum boleh untuk mengunjungi keluarga atau teman atau sahabat. Jadi kita harus tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu selama penularan virus yang masih berkembang ya, masih banyak menular di dalam lokal-lokal suburb. Jadi kita harus tetap mentaati peraturan pemerintah dan juga protokol kesehatan ya. Jadi kita harus mentaati setiap peraturan yang ada dan juga setiap hukum-hukum yang ada, karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah di setiap bangsa dan negara ya. Jadi kita harus menjadi teladan bagi peraturan-peraturan itu untuk mengikuti setiap peraturan pemerintah, agar kita semua boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25. Jadi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34, dan juga kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-41. Jadi Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34, dan kita mau teruskan lagi sampai ke ayat yang ke-41. Hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan setiap firman Tuhan akan digenapi satu demi satu. Amin, puji Tuhan. Jadi ini perikopnya hari ini penghakiman terakhir. Jadi ini perikop hari ini yang kita mau belajar, yaitu tentang penghakiman terakhir ya. Jadi ini adalah perikop yang cukup jelas dan cukup keras bahwa kita sudah berada di dalam zaman akhir, yaitu akhir zaman yang sudah sebentar lagi akan digenapi oleh Tuhan ya. Karena itulah firman Tuhan yang akan digenapi oleh Tuhan. Jadi kita sudah berada di dalam akhir-akhir zaman ini. Kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa dan mempersiapkan diri kita untuk menghadap Sang Juru Selamat, Sang Raja, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Puji Tuhan.
biar kita semua juga tetap semangat ya untuk melayani Tuhan di dalam keadaan apapun, di dalam situasi yang sekarang ini kita hadapi. Ya, kita tetap mau semangat dan bersukacita, tetap melayani Tuhan sambil menanti-nantikan Tuhan kembali. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai membacakan firman Tuhan yang dimulai dari ayat yang ke-31. Oke, pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 34 dan ayat 41 dari penghakiman terakhir, dari penghakiman terakhir. Ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 41, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan semesta alam ya. Firman Tuhan yang cukup keras ya hari ini, bahwa di akhir zaman ini kita harus belajar lebih banyak lagi tentang teguran-teguran firman Tuhan. Kita harus lebih belajar lagi bagaimana kita harus mempersiapkan diri, harus berjaga-jaga dan waspada di dalam tanda-tanda akhir zaman. Artinya kita harus mempersiapkan diri supaya kita semua boleh siap untuk diangkat oleh Sang Mempelai pria kita ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita mau belajar sama-sama Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan mengajar lewat Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-41. Yuk kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-31. Ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi di dalam ayat yang ke-31 ya, apabila Anak Manusia datang ya, itu dikatakan di ayat yang ke-31. Kita mau bacakan lagi untuk lebih mengerti lagi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Di sini dikatakan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi ini Tuhan Yesus yang akan datang dalam kemuliaannya pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi teruskan lagi. Dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Jadi semua malaikat datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Teruskan lagi. Maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi ini Tuhan Yesus yang akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jadi Sang Raja yang akan datang, Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Juru Selamat yang kita sembah, Sang Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang, setiap orang-orang yang mau menerima Dia. Jadi ini Tuhan Yesus yang akan datang ya dengan penuh kemuliaannya ya, dan Dia akan bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Jadi ini luar biasa saudara, ini sedang Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa bagaimana Dia akan datang.
bagaimana Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, untuk datang ke dunia, kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Tetapi kali ini dia datang bukan untuk mati lagi, tetapi dia datang sebagai raja. Raja di atas segala raja, itu raja yang akan memerintah ya segala apapun yang ada di muka bumi ini, yaitu Raja Mesias, Sang Mesias yang akan memerintah dan juga datang untuk menghakimi dunia dan menghakimi setiap umat manusia. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-32. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala. Sama seperti gembala Memisahkan domba dari kambing. Memisahkan domba dari kambing. Jadi kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi ini Tuhan Yesus sedang mengajar kita ya, bahwa Tuhan Yesus kembali nanti apa yang dikatakan di ayat 31 sampai ayat yang ke-32 ya. Lalu Tuhan Yesus akan datang pada hari-hari itu yang mana sudah ditentukan kalau Tuhan Yesus akan kembali. Coba teruskan lagi. Ayat yang ke-32 teruskan. Oke. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Jadi ini Tuhan Yesus berkata dia akan memisahkan seorang daripada seorang. Artinya Tuhan Yesus akan memisahkan. Jadi ada dua grup ini di dalam ayat ini, artinya ada dua grup. Jadi Tuhan akan memisahkan seorang dari seorang. Jadi akan memisahkan yang mana yang Tuhan kehendaki dan yang mana yang Tuhan tidak kehendaki. Coba teruskan lagi. Ya, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi artinya ini Tuhan Yesus berbicara dia seperti gembala kita. Dia adalah gembala kita. Ya, dia yang akan memisahkan antara domba dan kambing. Ya, jadi ini di ayat yang ke-32 dikatakan ya, bahwa Tuhan akan memisahkan ya seorang daripada yang lain, yaitu sama seperti gembala yang akan memisahkan domba dan kambing. Jadi dipisahkan antara domba dan kambing, Tuhan akan pisahkan, saudara ya. Jadi kita mau belajar hari ini bagaimana Tuhan mengajar kita lewat Matius pasal 25. Coba kita teruskan lagi ke ayat yang ke-33. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi di ayat yang ke-33, di situ Tuhan katakan bahwa dia akan memisahkan domba-domba di sebelah kanannya dan memisahkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi artinya Tuhan memisahkan antara dua grup orang. Jadi dua grup orang ya, manusia, bahwa Tuhan akan memisahkan, bahwa diumpamakan Tuhan berumpamakan bahwa ini seperti domba dan kambing yang dipisahkan. Tetapi Tuhan itu berbicara tentang kedua grup orang manusia, bahwa ada manusia yang dikehendaki oleh Tuhan, ada juga manusia yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Tuhan berbicara, Tuhan akan memisahkan antara domba dan kambing. Jadi domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Jadi saudara mengerti artinya bahwa Tuhan akan memisahkan kelompok manusia. Ada dua kelompok manusia, ada dua kelompok orang-orang yang akan dipisahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, teruskan lagi ke ayat yang ke-34. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya.
Yang di sebelah kanannya. Ulang lagi. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi di ayat yang ke-34, di situ dikatakan ya, bahwa kita mau bacakan lagi ayat yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari, hai kamu yang... Jadi ini Tuhan Yesus ya sedang berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara bagi kelompok orang, kelompok manusia yang di sebelah kanannya, yang sudah ditempatkan di sebelah kanannya. Itu di ayat yang ke-33 tadi ya. Lalu teruskan lagi. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mari, hai, teruskan lagi, bacakan lagi ayat yang ke-34. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi ini Tuhan Yesus bicara, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi ini kelompok domba yang di sebelah kanan ya. Tuhan berbicara kepada mereka, kelompok orang-orang yang di sebelah kanan. Artinya Tuhan yang sudah pisahkan dua kelompok orang, dua kelompok manusia. Jadi yang lain di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada kelompok orang yang ada di sebelah kanannya. Mari, hai kamu yang diberkati. Jadi Tuhan memanggil kelompok yang di sebelah kanan untuk hai kamu, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Teruskan lagi. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ini Tuhan Yesus yang sudah berbicara ya kepada kelompok yang di sebelah kanannya. Jadi mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang, bacakan lagi. Yang ke-34, bacakan lagi. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Jadi ini Tuhan Yesus berkata jelas ya, bahwa kelompok orang yang di sebelah kanannya, bahwa Tuhan menyambut mereka. Tuhan menyambut kelompok orang yang di sebelah kanannya dengan penuh sukacita. Dengan Tuhan begitu kagum dengan kelompok orang yang di sebelah kanannya. Oleh sebab itu Tuhan menyambut mereka dengan penuh sukacita. Tuhan sangat mereka sangat menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyambut mereka dengan penuh sukacita. Bahwa Tuhan sangat menghargai atas semua pengorbanan jeripaya orang-orang yang, kelompok orang yang ada di sebelah kanan, yang sudah ditempatkan di sebelah kanannya. Jadi di situ marilah kamu. Jadi di situ sudah dikatakan terimalah, Tuhan berkata di situ terimalah ya kerajaan yang sudah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi itu luar biasa saudara ya. Jadi kalau kita betul-betul mengerti apa maksud Tuhan Yesus di sini, dia sedang berbicara, sedang mengatakan apa yang akan terjadi kalau Tuhan kembali pada kedua kalinya. Ini Tuhan sedang menggambarkan kedatangannya yang kedua kalinya, bagaimana dia harus memisahkan antara domba dan kambing, antara dua kelompok manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara, yang kita harus ingat bahwa di manakah kita ada pada saat ini. Apakah kita berada di bagian kelompok sebelah kanan atau kita ada di bagian kelompok sebelah kiri. Jadi ini yang kita harus belajar pada hari ini. Apa arti yang Tuhan bicarakan di dalam ayat yang ke-33 dan sampai dengan artinya dari ayat ke-31 sampai ke ayat yang ke-34. Jadi terlebih-lebih lagi di ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34 Tuhan sedang menyambut ya, Tuhan sedang menyambut
kelompok orang-orang yang yang sudah berjerih payah selama mereka masih ada di muka bumi ini, yaitu kelompok orang-orang yang ada di sebelah kanan. Ya, artinya mereka adalah domba-domba Tuhan, yaitu mereka adalah anak-anak Tuhan. Kelompok sebelah kanan ini adalah anak-anak Tuhan yang dikagumi oleh Tuhan. Selama mereka masih ada di muka bumi, mereka sudah berjerih payah untuk menjalankan tugas mereka selama mereka masih ada di muka bumi. Jadi saudara, yang penting di sini kita harus sadari dan kita harus selidiki bahwa kita ada di kelompok yang mana. Apakah kita ada di kelompok sebelah kanan atau kita ada di kelompok sebelah kiri? Itu yang kita harus pikirkan dan itu yang kita harus renungkan. Ya, bagaimana Tuhan sedang mengajar kita tentang hal ini, tentang hal kedatangannya nanti, bahwa Dia akan memisahkan antara domba dan kambing. Dia akan memisahkan antara dua kelompok manusia, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi kita harus ingat atau kita harus selidiki bahwa apakah kita ada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Jadi kita ada di dalam di kelompok sebelah mana? Apakah kita ada di dalam kelompok sebelah kanannya atau di dalam kelompok sebelah kirinya? Ya, jadi saudara, kita mau belajar bahwa kita semua harus menyadari, kita harus menyelidiki setiap kehidupan kita saat ini sebelum Tuhan kembali. Kita harus menyadari, masing-masing kita harus koreksi diri di hadapan Tuhan, bagaimana firman ini sedang berbicara kepada kita, bahwa firman ini sedang mengajar kita, bahwa kita harus siap-siap, kita harus waspada, berjaga-jaga di dalam doa dan sambil menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Oleh sebab itu kita harus sadari dan koreksi diri kita bahwa di sebelah manakah kita ada saat ini, apa di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ini Tuhan berkata ya kepada kelompok orang yang ada di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku. Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk. Hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi ini Tuhan berbicara di ayat yang ke-41 ya. Tuhan sedang berbicara kepada kelompok orang di sebelah kirinya. Bacakan lagi. Oke. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis. Yang telah disediakan kali ya. Tersedia kali ini. Yang telah cuman di sini telah sedia. Yang telah sedia. Bacakan lagi ya, di bagian akhir. Bagian akhir, oke. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ini Tuhan berkata kepada kelompok di sebelah kirinya. Artinya ini Tuhan artikan di dalam perumpamaannya antara kambing dan domba. Jadi kambing Tuhan pisahkan di sebelah kirinya dan domba di sebelah kanannya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada dua kelompok orang, dua kelompok manusia yang ada di sebelah kanannya dan yang ada di sebelah kirinya. Jadi sekarang Tuhan berkata di ayat yang ke-41, Tuhan berkata kepada kelompok yang ada di sebelah kirinya. Ya, jadi Tuhan berkata, enyahlah. Ini Tuhan berkata kepada kelompok di sebelah kirinya. Jadi artinya kelompok di sebelah kirinya ini Tuhan tahu siapa mereka ya. Tuhan tahu siapa yang kelompok ada di sebelah kirinya. Oleh sebab itu Tuhan berkata di ayat ke-41, enyahlah. Bacakan lagi ayat yang ke-41, enyahlah dari hadapanku. Oke, dan Ia berkata kepada
berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. hai kamu orang-orang terkutuk. Ini sangat keras ya Tuhan berbicara di ayat yang ke-41. Tuhan berkata keras kepada orang-orang, kelompok orang yang di sebelah kirinya. Ya, enyahlah kamu dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi ini Tuhan mengetahui bahwa kelompok orang yang di sebelah kirinya itu adalah orang-orang terkutuk. Artinya di bagian sebelah kiri mungkin ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu ya, yang Tuhan sudah katakan pengajar-pengajar sesat, dan juga ada juga yang orang yang tidak mau bertobat atau yang belum mau bertobat, yang hanya mau hidup terus dengan dosa, kompromi dengan dosa dan kejahatan, kenajisan, kekotoran. Oleh sebab itu Tuhan tahu, dia pisahkan orang-orang, kelompok orang-orang yang terkutuk dan kelompok orang-orang yang diberkati. Tadi di ayat yang ke-34 Tuhan memanggil orang-orang yang diberkati, yaitu orang-orang yang ada, kelompok orang-orang yang ada di sebelah kanannya. Jadi ini saudara ya, kita kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh, artinya kita mau belajar dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan Yesus sedang katakan, sedang ajarkan kepada kita ya lewat Matius pasal 25, bahwa Tuhan berkata jelas, enyahlah, Tuhan berkata kepada kelompok yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanmu, dari hadapanku, kamu orang-orang yang terkutuk. Ini Tuhan betul-betul berbicara keras kepada mereka, karena Tuhan kecewa ya dengan kehidupan mereka selama mereka masih ada di muka bumi ini. Tuhan dikecewakan oleh mereka, kehidupan mereka. Tuhan dikecewakan, disakiti hati Tuhan oleh kehidupan mereka selama mereka masih ada di muka bumi ini. Jadi saudara, kita harus sadar ya bahwa kita ada di sebelah mana, kelompok kita ada di bagian kelompok sebelah kanan atau di bagian kelompok sebelah kiri. Itu yang di bagian terakhir di ayat 41. Coba bacakan itu di bagian terakhir 41, ayat 41. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Di sini Tuhan berkata keras, enyahlah ke dalam api yang kekal. Jadi artinya orang-orang yang Tuhan berkata di dalam kelompok sebelah kiri, mereka itu adalah orang-orang terkutuk. Oleh sebab itu Tuhan berkata, enyahlah ke dalam api yang kekal. Saudara, ini sangat mengerikan, sangat menakutkan, mengerikan ya, bahwa Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Artinya Tuhan sendiri yang menghakimi mereka ya di hadapan Tuhan. Tuhan di hadapan kelompok orang-orang di sebelah kanan yang diberkati. Tuhan menghakimi mereka secara mentah-mentah, bahwa Tuhan berkata, enyahlah ke dalam api yang kekal, enyahlah dari hadapanku. Dikatakan juga di situ, hai kamu orang-orang terkutuk. Dan sesudah itu dia berkata lagi, enyahlah ke dalam api yang kekal. Saudara, ini sangat mengerikan. Artinya kita harus belajar betul-betul, artinya bukan permainan. Ini bukan kita sedang bermain-main ya. Ini sedang mempelajari firman Tuhan, bagaimana Tuhan kembali nanti kita harus hidup bagaimana. Apakah kita siap? Apakah kita sudah berjaga-jaga untuk kedatangannya nanti? Atau kita masih santai-santai saja? Atau kehidupan kita masih di dalam menikmati zona nyaman kita, masih menikmati kedagingan kita, masih menikmati keinginan dosa, keinginan daging, atau kompromi dengan dosa atau kejahatan. Itu yang kita harus sadari, kita harus koreksi diri kita. Di manakah kita sedang berada saat ini? Karena Tuhan belum ada, Dia belum kembali. Artinya kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan pada hari ini dengan lewat firman-Nya. Kita sedang diberikan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, untuk mengoreksi diri kita. Orang-orang yang sudah mengajar sesat atau sudah tidak mengajar menurut kebenaran firman-Nya, ya, orang-orang yang sudah mengikuti kata hati mereka,
Mereka hanya mendengarkan kata hati mereka, bukan mendengarkan suara Tuhan yang sedang mengajar mereka lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita harus menyelidiki hati kita masing-masing, menyelidiki kehidupan kita masing-masing lewat firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita ada di sebelah kanannya, bagian kelompok orang di sebelah kanannya, atau kelompok orang di sebelah kirinya. Saudara sudah tahu apa yang dikatakan di ayat yang ke-41 ya, dan di ayat yang ke-34 bagi kelompok sebelah kanan di ayat yang ke-34, dan kelompok sebelah kiri itu di ayat yang ke-41. Jadi saudara, kita harus berhati-hati saat ini ya, bahwa Tuhan tidak bermain-main. Apa yang sudah difirmankan itu akan terjadi, itu akan digenapi, saudara. Jadi ini bukan satu permainan atau satu lucu-lucu yang kita mau tertawakan. Tidak, saudara, ini akan digenapi. Setiap firman Tuhan, setiap nubuat akan digenapi satu demi satu, karena Tuhan datang kembali untuk menghakimi dunia. Dia membawa penghargaan itu untuk menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Jadi itu sudah menjadi firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kita betul-betul mau sadari pada hari ini. Mulai hari ini, saudara, jangan buang-buang waktu lagi. Ya, kalau kita berbicara seperti ini artinya bukan menakut-nakuti, tetapi kita hanya mau memberikan saudara kesadaran untuk berpikir bahwa firman Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Kepada kita semua, masing-masing kita sedang dibicarakan oleh Tuhan bahwa kita harus selidiki hidup kita, selidiki hati kita, koreksi hati kita sendiri. Masing-masing kita koreksi diri. Apakah kita berada di kelompok sebelah kanan atau kita berada di kelompok sebelah kiri. Karena ini sudah dinyatakan jelas di dalam firman-Nya, sangat mengerikan kalau kita berada di dalam kelompok sebelah kiri. Itu sangat mengerikan, saudara. Ada hukuman kekal kalau kita berada di bagian kelompok orang sebelah kiri. Kita akan menerima hukuman yang kekal. Itu sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-41. Jadi kita jangan bermain-main atau anggap sepi atau pandang enteng apa yang sedang diajarkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan digenapi. Kalau Tuhan kembali, Dia akan menggenapi setiap nubuat yang sudah disampaikan oleh hamba-hambanya, oleh nabi-nabi, oleh para rasul. Dia akan menggenapi semua yang sudah, setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan, yang sudah disampaikan, yang sudah diajarkan kepada kita, setiap umat manusia yang mau mendengarkan dan mau menerima pengajaran-pengajaran yang sehat, yaitu pengajaran Alkitabiah, pengajaran kebenaran firman Tuhan. Kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengajar di luar kebenaran firman Tuhan atau di luar Alkitab. Kita harus mengajar menurut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan harus kembali kepada Alkitab. Di saat kita mengajar, kita tidak boleh mengajar menurut kata hati kita atau menurut apa yang kita lihat atau menurut mimpi-mimpi, ya, mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan atau pendengaran-pendengaran dari sesuatu. Itu bukan pengajaran yang sehat, itu bukan pengajaran Alkitabiah. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak boleh mengajar di luar kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh mengajar di luar Alkitab. Karena setiap kebenaran ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus mengajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ketetapan-ketetapan Allah sudah ditetapkan di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita pada hari ini bahwa kita harus mempersiapkan diri kita dari saat ini dengan tanda-tanda akhir zaman yang kita sudah saksikan saat ini.
tanda-tanda begitu banyak. Tuhan berkata ini baru kesukaran kecil, belum kesukaran yang besar yang akan datang nanti. Ini baru masa kesukaran kecil, karena Tuhan berkata akan datang masa kesukaran besar, dan kita akan menghadapi semua itu. Dan oleh sebab itu, biarlah pada hari ini kita sama-sama boleh mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan, dan boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan jelas, agar kita tidak diajar oleh angin-angin pengajaran di luar sana dengan hal-hal yang hidup di dalam roh tetapi sudah tidak menurut Alkitab. Pengajaran hidup di dalam roh itu sudah tidak Alkitabiah lagi, karena pengajaran hidup di dalam roh itu sudah menurut apa kata hati kita, menurut apa yang kita lihat, dan menurut pengalaman hidup kita. Kita tidak boleh mengajar hanya lewat pengalaman hidup kita, tetapi kita harus mengajar lewat kebenaran firman-Nya, karena itu yang dikehendaki Allah. Amin. Puji Tuhan. Kami semua juga akan mempelajari dan mengerti dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Untuk kami juga diajar oleh Tuhan bagaimana kami harus hidup, cara hidup kami itu bagaimana di setiap hari, karena Tuhan yang melihat. Orang tidak bisa melihat, tetapi Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilai kehidupan kita di setiap hari. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menyikapi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah diajarkan kepada kita lewat hamba-hambanya. Ya, jadi kita harus mentaati setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Amin. Biarlah pada hari ini firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh memberkati kita, dan boleh mengajar kita, dan boleh menuntun kita untuk lebih bertumbuh lagi dan lebih dewasa lagi di dalam iman kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan perjalanan hidup kita selama kita masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita harus siap sedia, tetap berjalan teguh bersama Tuhan, dan tetap ingat bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Karena firman Tuhan harus dilakukan, bukan hanya untuk dibaca dan didengar, tetapi pendengaran firman Tuhan harus dilakukan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan masuk lagi ke dalam doa pokok kami. Kita akan mendoakan setiap pokok doa. Pada hari ini pokok doa kita yang harus dinaikkan terus ke atas mezbah Tuhan, yang harus didoakan terus. Biarlah kita semua boleh sama-sama bersatu hati untuk berdoa, untuk datang di hadirannya, untuk memohon pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di saat kita sedang menghadapi situasi yang ada saat ini, di setiap keadaan yang ada saat ini. Biarlah kita semua mau bersatu hati dan berdoa, berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya dan campur tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan firman-Mu, Tuhan yang sudah mengajar kami pada hari ini dengan teguran-teguran firman Tuhan yang begitu keras untuk mempersiapkan kami, umat-umat Tuhan yang mengakui Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan lewat keadaan yang ada, lewat situasi yang ada. Tuhan sedang mempersiapkan kami, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang sedang menghadapi keadaan saat ini dan situasi yang ada. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang mengajar kami, yang Tuhan ajarkan kepada kami boleh menjadi peringatan, menjadi kesadaran bagi kami, kebangkitan bagi kami, bahwa kami harus siap, sedia, dan berjaga-jaga dan waspada
di setiap hari kami, karena Tuhan berkata kedatangannya seperti pencuri. Kedatangan Tuhan seperti pencuri, jadi kami harus siap untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kami di setiap hari, bahwa kami harus hidup suci dan saleh, kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak mau dapati kami sedang hidup berpesta pora, sedang hidup di dalam hawa nafsu, dan juga sedang hidup di dalam dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau serahkan Bapa, biarlah Tuhan yang terus mengajar kami Bapa, Tuhan yang terus membimbing kami Bapa di setiap hari kami, untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan, setia mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, agar kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan Bapa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sangat diberkati, kami sangat diberkati oleh kehadiran Tuhan pada hari ini Bapa. Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang sudah melawat kami, menjamah setiap hati kami, dan Tuhan yang sudah memberikan pemahaman Alkitab lebih dalam lagi pada hari ini Bapa, bahwa kami harus belajar, harus memiliki pengetahuan lebih dalam lagi dan akal budi yang harus kami pakai untuk mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan dan disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang terus menyertai kami Bapa di dalam situasi yang ada saat ini Bapa. Biarlah Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan memberikan kami kekuatan, penghiburan, berikan kami juga Bapa sukacita, damai sejahtera, dan semangat, tetap semangat untuk melayani Tuhan, dan tetap semangat untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami mau serahkan Missions and Prayer House, kami juga mau serahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa, kami juga mau serahkan Bapa terus para dokter Bapa, tim medis, semua obat-obat, vaksin, semua Bapa, vitamin-vitamin yang kami pakai, biarlah Tuhan yang menjamah, memberkati setiap obat, vaksin, semua yang dipakai Bapa, agar boleh menjadi kesehatan bagi tubuh kami, dan juga boleh menjadi perlindungan bagi virus yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Biarlah Tuhan yang membawa kami keluar dari belenggu dosa Tuhan, bawa kami keluar dari kejahatan-kejahatan, dan kami tetap mau Tuhan berbelas kasihan kepada kami, dan kami mohon kemurahan hati Tuhan untuk mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang sudah kami terima dari Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah berkorban untuk kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan yang kekal Bapa. Kami boleh memperoleh anugerah yang besar itu Bapa. Walaupun kami tidak layak, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk boleh menerima anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang sudah kami lalui bersama Tuhan. Kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan oleh Tuhan Bapa. Juga kesehatan kami, terima kasih Bapa di setiap hari, dan pernafasan kami di setiap hari. Berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa keluarga-keluarga, rumah tangga. Tuhan bawa mereka untuk bertobat. Tuhan pulihkan setiap keluarga dan rumah tangga. Serahkan juga orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit Bapa, keluarga yang sakit, orang-orang yang berduka di seluruh dunia. Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh bertobat dan mereka boleh diselamatkan dan disembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa. Serahkan juga Bapa jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan tolong bawa mereka ya Bapa untuk datang kepada Tuhan. Serahkan juga hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah Bapa. Biarlah Tuhan pakai terus mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan juga berkati kesehatan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap pergumulan kami, beban-beban kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami bergumul sendiri. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan kesempatan ini Bapa untuk datang dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa.
Biarlah Tuhan yang memberkati orang-orang yang sedang memerlukan berkat Bapa daripada Tuhan. Tuhan sembuhkan orang-orang sakit Tuhan, pelihara mereka, anak-anak, setiap anak-anak Bapa Tuhan pelihara, Tuhan lindungi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap orang-orang yang sedang mencari-cari Tuhan, biarlah Tuhan yang temukan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa hidup kami, biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Dan Tuhan terus kuduskan kami, bersihkan kami Bapa dari segala kejahatan Bapa, kenajisan, agar hati kami dan pikiran kami tetap bersih dan bersinar. Terima kasih Bapa, serahkan juga setiap Bapa orang-orang yang pemberontak kami mau serahkan mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang menegur mereka, Tuhan yang membawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, Tuhan juga berikan kekuatan kepada pemerintah-pemerintah, para leader-leader negara, karena mereka sedang menjalankan tugas-tugas mereka begitu berat untuk menghadapi masyarakat yang tidak mau taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Tuhan tolong Bapa, berikan mereka kesehatan, berkati kesehatan mereka. Juga Tuhan berkati Bapa setiap pekerjaan mereka, Tuhan lindungi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Praise God, haleluya. Tes, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Biarlah kita mau tetap mentaati setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Amin, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian missions pada hari ini. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita
kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.